Kadang-kala seniman, kadang-kala senewen. Gua NATO, itu gua udah kemana-mana. Ya kan tahun 2000 gua ke Korea NATO. Sempet juga Kosan itu nawarin gua untuk jadi manajernya kota. Tiba-tiba kolekan datang itu paling marah tuh. Gua paling nggak mau gua kasih. Ngapain aja bapaknya 9 bulan. Itu. Ya, adiknya Hercules. Pengusaha. Kadang-kadang usaha, kadang-kala berusaha. Di lapangan kayak gitu gua dicambukin ya. Cambukin gua. Wah. Dipeglang gua. Wah, Masya Allah sakitnya itu luar biasa. Rasa, sakitnya. Nah inilah awal-awal mulai gua hijrah. Gua tidur itu, ya kan? Gua tidur itu, gua mimpi. Hai, selamat datang dan berjumpa kembali di bukan podcast. Nah, kesempatan kali ini kita ada di base camp. Base camp apa banyak? Mota. Base camp. Bang Mota. Calon Mota Production. Amin. Aminin dulu, amin. Nah, Aminin dulu. amin. Nah, ini teman-teman Bang Reja nih, unik-unik. Ya, musisi semua nih. Seniman. Lalu seniman. Ya, seniman serba bisa lah. Ya kan? Kadang-kala seniman, kadang-kala senewen. Seni boy ya. Iya. Kan, bagus tuh. Iya. Kadang-kadang Senewen. Ya Bang, mungkin karena ini teman-teman Abang, kayak mungkin bisa Abang kenalin dulu dah satu-satu. Biar anu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita akhirnya sampai juga, walaupun melewati jalanan yang terjal beriku, melewati kuburan, sampai juga kita ke sini. Jadi terima kasih tuan rumah lah, ini Mota, ini benar-benar kayak dulur ketemu lagi. Dan berapa tahun kita ketemu? Lumayan lama. Lumayan lah. Tak terhitung. Sejak di Kemang, ketemu lagi di sini. Nah ini kesempatan ini emang kita ngasih kesempatan nih buat bukan podcast untuk kan pengen nih ngelihat teman-teman gue nih yang tadinya kita memang benar-benar di jalan, musisi jalanan, seniman jalanan, tapi kita kupas ntar di berikutnya. Bukan dulu nih Mota, ini nama panggungnya Waijal, tim kreatif dan insinyurnya Kandang Jurang Doang yang lu bilang pengen pernah sama Jurang. Iya. Dan Om yang sebelah sini juga agak ada di sini. Oh, sana ya, saya Pengusaha. Kadang-kadang usaha, kadang-kala berusaha. namanya. Kalau saya orang udah tahu pasti. Sering muncul di sinetron. Saya bukan musisi, tapi pemain sinetron. Ica. Marica, panggil nama panggungnya Ica. Iya. Ada fans di depan sana. Nah, kita ini malam ini memang sengaja datang ke sini jauh-jauh nih sebenarnya Mota ini. Cuman pengen ngulik lebih dalam lagi kita transformasi dari seorang yang dulu seniman tato. Ngamen nggak apa-apa, kita ngamen nggak apa-apa, kita ngamen gitu. Kita mulai kenal dari kira-kira di akhir tahun 99 Ya 99 lah. terus Gilmore gitu ya. Ngamen atau Dia ngamen juga bawa lagu-lagu Metallica. dulu gua nggak sampaian nih, mahal jadi gimana lu tiba-tiba bisa kayak gini? Jadi ya gue sempat banyak dengar cerita lah, tapi lebih dari lu lah cerita. Dari mulai lu masih di Blok M dulu, kita sama-sama masih jalan ya. Kemudian sampai jadi kayak gini, dan gue kaget, terus terang aja gue kaget. Tapi kaget gue lebih seneng karena menurut gue aja daripada kawan-kawan lain, menurut gue dia yang kita nggak nyangka nih. Kalau dulu kan banyak banget kawan yang sebenarnya udah melawan buana main musik macam, tapi ya hilang aja seleksi alam gitu. Nah kalau kita memang bukan musisi ya jadi ya, gitu. Sama ya udah, tapi kok lu bisa jadi sekarang udah memang serba bisa, kemudian sampai sekarang membentuk nggak apa-apa, gue bilang
Mota Record ya sekarang. Iya, Mota Record. Yang kita doain semoga Amin, ya. bisa berkembang dan sukses Amin, seperti amin. bersama Bung Ica. Bung Ica ini dari Palu. Kalau Ica ini asalnya dari Paku. Kalau mau Paku kali ini. dia Betawi ya. Iya. Betawi. Cepat, Kalau Mota, biasa cepat itu. Gua kayu, Ayu. Oke. parah. Gimana sampai bisa bertransformasi sampai jadi sekarang? Kok sampai jadi Mota? Manggil juga Mota. Mota tuh aja tuh oke. Ya, Iya, Oke. apa Mota itu kan? memang gini, gua dulu awalnya ngamen, ya kan. Ngamen pun itu main gitar pun nggak bisa, ya kan. Itu betul tuh. Main gitar pun emang asal-asalan gitu. Terus begitu udah jenuh gua ngamen, ya gitu kan, akhirnya gua ngeliat orang, oh Nato asik juga nih, gitu kan. Nato asik juga nih, akhirnya gua nato lah. Tanpa mentor, tanpa guru, tanpa Tanpa gitu. Oh ini maksudnya yang mentatonya? Iya, artis tato. Dia tanpa ada pelatihan gitu? Nggak ada pelatihan. Modalnya kan Modal gue emang banyak. Banyak. Nah awal perjalanan gue bisa sampai gue itu awalnya dari tato justru malah. Awal mulanya Dari musik itu gue malah dari ngamen itu justru malah gue nggak ketemu siapapun. Kayak ketemunya ya anak-anak ngamen aja gitu di Blok M. di taman ya. Di taman, Ya. mabok kayak gitu-gitu lah. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya kan, kita cerita singkat aja ya. Iya, Kayak gitu, apa-apa. cerita singkat aja. Begitu gua nato, itu gua udah kemana-mana. Ya kan, tahun 2000 gua ke Korea nato, kayak gitu. Terus abis itu gua berkembang lah, pergaulan gue dari tato itu berkembang. Akhirnya waktu itu gue diundang nato di Kalimantan, di Palangkaraya. Ya kan, gue diundang nato di Palangkaraya. Di Palangkaraya itu yang gue tatoin anak-anak band. Ceritanya awalnya dari situ, awal karir gue sampai bisa ya kayak gitulah, bisa kayak gitu. Gue nato di sana. Begitu gue balik ke Jakarta, ya kan, balik lagi ke Jakarta, cerita singkatnya gitu, gue balik ke Jakarta itu, gue ke Kalimantan itu sekitar tahun 2005. Kalau ke Korea itu? 2001-an. 2001. Nah, ini menarik nih, teknologi Korea, gue belum tahu nih, gue baru tahu sekarang nih. Nah, itu lu bisa ke Korea itu gimana tuh? Di Gramedia gue nongkrong, ada orang Korea. Oh, iya, udah gue nongkrong. Cewek? Kan, cowok. Jadi akhirnya jadi temen gue lama itu. Pokoknya dan lu diajak main. diajak akhirnya. Pokoknya itulah singkat ceritanya gitu. Dari gue Kalimantan itu tadi balik lagi ke Palangkaraya itu kan. Gue balik ke Jakarta. Nggak lama anak-anak band itu pengen rekaman, ceritanya pengen Band rekaman, lokal nih ceritanya. band lokal Kalimantan pengen rekaman awalnya. Nah di situ gue nggak ada basic belum tahu tentang industri. Gue di situ belum tahu tentang industri, gue ditawarin, tapi dari pergaulan tato gue itu, gue punya temen ada yang manajer artis kayak gitu, awalnya kayak gitu. Gue punya satu temen itu dia itu manajernya Tere dan manajernya Nugi. Tadinya itu temen nongkrong gue. Nah di situ gue banyak inilah sama dia, banyak belajar. Nah pada waktu itu mereka ke Jakarta, mereka telepon, gue mau ke Jakarta nih, katanya. Lo mau nggak jadi road manager gue? Kayak gitu kan. Gue bilang mau. Padahal gue nggak tahu. Gue nggak ngerti. Belum ada pengalaman ya? Nggak ada Masih pengalaman blank ya? sama sekali. Ah. Masih blank. Road manager itu apa? Iya. Kayak gitu. Tapi mau aja? Tapi gue mau aja. Nah begitu. Akhirnya gue bertanya sama temen gue yang manajer itu tadi. Dikasih lah ini tentang equipment, tentang riders, tentang segala macam. Kayak gitu. Akhirnya gue pelajarin di situ. Gue berjalan. Akhirnya gue urus lah band ini rekaman sampai rekaman berjalan, udah selesai albumnya. Mereka karena mau indie label kan, dengan biaya sendiri. Akhirnya
dari perjalanan itu gue berpikir dong, ini band mau gue bawa kemana ya? Gitu kan. Ini band mau gue bawa kemana? Akhirnya pendistribusiannya gimana, promosinya gimana, kan gitu kan? Nah, kayak gitu. Akhirnya dari situ gue berpikir, dan gue harus cari apa namanya, gue harus cari pendistribusi CD ini. Masih CD gimana ya? Masih CD, masih kaset. Gue harus cari itu pendistribusiannya itu. Dengan adanya distribusi, ya kan pasti kan harus ada promo, ya kan harus ada promo, ya kan. Nah sementara waktu itu mereka itu nggak ada produser, ya kan. Di pendistribusi itu harus ada tanda tangan produser dan lain sebagainya kayak gitu. Nah karena mereka nggak ada, akhirnya gua lah yang ditunjuk, udah lo jadi produsernya kayak gitu. Oh makin pusing lagi gitu. Produser Apa band itu kan? nama bandnya Staccato. Staccato. Waktu itu Staccato. Nonton nggak kira-kira nih? Kenapa? Staccato nonton nggak kira-kira nih? Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga nonton gitu. Nama bandnya Staccato. Nah, terus. Lanjut. Udah itu proses recording. Mereka proses recording itu gue belajar, gue perhatiin, oh cara recording itu begini, itu di professional studio. Cara belajar, oh caranya begini, gue pelajarin dari situ. Ini. Nah, setelah gue tanda tangan untuk mewakili mereka sebagai produser, dan itu pun ada eksekutif produsernya, mereka yang membiayai, kayak gitu kan. Nah itu kan gue harus siapin promo mereka gitu. Akhirnya gue akhirnya setelah itu ketemulah gue sama teman-teman musisi-musisi di situ. Teman musisi ada salah satunya Posan Kotak. Nah, Posan Kotak itu yang lagi rame sekarang. Iya, lagi rame. Posan Kotak itu gue sangat berjasa sama dia. Kenapa? Karena dia yang telah masukin gue ke label lebih gede. Si Posan itu. Posan itu Posan berjasa. Tobing, kan? Posan Tobing berjasa banget. Gue berjasa sama lo. Pengakuan nih. Kalau Posan nonton Nonton ya, kalau channel sekarang Itu. kelas kalian. Itu. Iya. Dan memang gue ada sejarah juga sama Posan. Ada sejarahnya gitu, gue sama Posan itu ada sejarahnya juga. Pada saat itu memang dia masih di kotak kan? Masih di kotak, waktu itu masih kotak. Dan waktu itu sempat juga Posan itu nawarin gue untuk jadi manajernya kotak, gitu loh. Waktu itu setelah vokalisnya ganti tantri. Oh iya. Ganti tantri Masih itu baru ya? masih baru. Dan kebetulan waktu itu gue lagi nge-produce artis solo cewek. Nah, jadinya gue nggak ini kayak gitu, ceritanya kayak gitu. Nggak gue ambil akhirnya, karena kan gue ada plan yang beda kayak gitu loh. Nah disitulah gue mulai belajar, akhirnya sampai Staccato ini gue promo radio gue sendiri, promo TV gue sendiri kayak gitu. Dari situ dengan apa yang gue lihat kayak Itu gitu. Sampai itu lo udah keluar Blok M ya? Udah Lo nggak pernah lagi ke Blok M, jarang ke Blok M? ke Blok M sekali-sekali, cuman gue nggak mau kelihatan gitu. Memang gue nggak mau kelihatan dari situ. Dan setelah itu gue ke Kalimantan lagi. Enggak. Akhirnya setelah promo video klip, promo radio, ya kan, akhirnya mereka harus gue bikin roadshow. Nah, roadshow akhirnya mereka pertama kali itu ada di 2 titik di kota Sampit dan Pangkal Ambon. Itu pun gue kerjasama sama IO Kalimantan. Itu gue minta mereka untuk Staccato ini jadi openingnya band NAF waktu itu. Akhirnya kita roadshow tour kayak gitu. Dan setelah itu akhirnya gue barengin dengan band yang lain. Sama Wali 3 kota gue barengin kayak gitu. Berapa itu Bang? Bareng, jadi produksi Staccato sama Wali itu. 2006-2007 deh. Iya, 2006. Wali masih Baru Wali masih lagi kecil itu. baru.
Masih baru. Masih baru. Masih baru. Baru Wali itu bareng kok. Jadi bareng. Staccato keluar, Wali juga keluar waktu itu masih Album pertamanya? masih di Global TV, masih singlenya Dik. Iya. Itu bareng. Ya. Jadi gue bareng waktu itu tuh emang musik itu lagi ini banget, lagi in banget Iya, gitu. band ya, itu lagi band ya. lagi in banget gitu. Jadi pesaing gue itu banyak banget gitu loh. Akhirnya gue ketiban gitu loh. Ya kayak gitu. Ketiban. Setelah itu mereka udah selesai lah ini gue lah. Tugas gue itu udah selesai sama mereka. Akhirnya gue mencoba untuk belajar recording ini kayak gitu loh. Gue belajar recording Di Ciledug. di Ciledug. Gue belajar di situ. Akhirnya gue manajerin salah satu band namanya Design, itu artisnya Warner. Itu lumayan kayak gitu, lumayan. Itu berkat Posan juga ini. Karena ada salah satu drummernya itu adiknya Posan gitu loh. Bukan winner ya, tapi bukan winner. Design. Nah, winner ini Nah. ya kan, sejak winner ini, nah itu gitarisnya winner, itu gitarisnya Staccato. Gitaris winner Band yang sekarang. dibawa. Bener. Si Beben, Benny. Benny Nah, itu Mini. lagi dekat sama gue tuh. Iya, itu lo Sekarang bilang, Iya, gue lagi dekat sama gue dia. lo tanya dia. tapi winner itu kan Posan drummernya. Iya, Sekarang masih aktif masih? aktif masih. Tapi mereka udah nggak, yang winner sama Rio itu enggak, itu anak-anak yang dari Staccato itu tadi, band Kalimantan itu, gitu, band Kalimantan itu. Jadi mereka bubar, akhirnya karena kita dulu juga base campnya di tempatnya Posan juga, di Accent Studio itu, base camp Staccato di situ juga. Akhirnya kita bubar, ganti formasi. Salah satu gitaris Staccato ini diajaklah bikin proyekan Winner ini. Winner Baby Kangen. Nah itu karena satu label kan mereka, Warner. Nah mereka bikin proyekan itu, gue pegang lah desain gitu. Gue desain ini artisnya Warner ini, gue pegang. Itu lumayan berjalan lama kayak gitu. Setelah itu gue udah nggak lagi urusin mereka, ya kan. Akhirnya ada salah satu band juga namanya Kakak Band, itu gitarisnya Iram Yukem itu. Iram Yukem itu bikin project sama Kakak Cobra, adiknya Hercules. Nah itu, Hercules sama Marco. iya Hercules. Hercules bukan Hercules yang itu. Oh, iya. Salah juga. Bang Reja tadi dangdut. Dangdut mah ini Hercules kan pikir kan. Itu. Jadi ketika gua udah nggak udah nggak lagi sama desain itu udah nggak lagi. Akhirnya gue dikasih lah sama Posan lagi nih, sama Posan gue dikasih suruh pegang Kakak Band ini, artisnya Nada Suara gitu, di Nada Suara ini kayak gitu. Itu juga berjalan lumayan juga gue sama mereka. Manajernya ini Kakak Band ini gitu. Ini dia. Jaringannya banyak gitu ya. Kayak gitu. Nah setelah berjalan waktu, akhirnya gue bikinlah proyekan sendiri. Belajar recording, karena dari teman-teman yang gue lihat ini recording ini, gue belajar sendiri, ya kan, seiring waktu berjalan. Kalau gue ceritain semua nggak habis, kayak gitu. Pokoknya ini benang merahnya aja yang gue ambil. Kalau gue ceritain semua itu panjang banget ceritanya itu. Nah akhirnya gue bikinlah proyekan yang sama Roni, namanya bandnya Nusantara. Gue bikin proyekan itu, bikin satu album dengan produksi gue sendiri, ya kan. Itu pertama kali lo produksi itu. Pertama kali gue udah sebelumnya udah banyak kayak gitu, udah banyak sebelumnya, udah gue produksi banyak gitu. Ada
salah satu band juga, satu album itu gue produserin. Itu band indie namanya Black Park. Itu musik rock dari daerah Ciledug. Itu gue yang produserin satu album, gue produce sama di kontrakan dengan alat seadanya, tapi alhamdulillah jadi album kayak gitu. Terus ada lagi Aska Band itu satu album juga. Aska Band itu band dari Irian. bukan ini nih apa sih Papua. Taman Asri dekat Taman Asri itu Aska Band. Aska gitu. Masih ke sini Ciledug juga. Aska Band satu album gue produce kayak gitu. Itu udah main di beberapa TV lah, udah kayak gitu. Dan kebetulan juga dari situ gue berkembang, gue kenal sama orang-orang TV. Akhirnya dikasihlah gue job bikin ini TV juga. ada. Gue di waktu itu gue bikin soundtracknya film film di TVRI waktu itu. Gue dapet 30 episode gitu. Gue yang bikin soundtracknya kayak gitu. Pokoknya berkembang terus. Dan udah mulai bisa akhirnya gue bikin lah proyekan lagi nih, proyekan sendiri, album Jawa. Album Jawa, albumnya ini awal-awal mulai gue hijrah kayak gitu. Awal-awal gue mulai hijrah di situ. Gue bikin proyekan satu album, dengan gue selesaikan satu album itu gue selesaikan dalam waktu 2 minggu. Dan itu pun itu arrangement semuanya, dari semua isi drum, isi gitar semuanya gue sendiri semua. Vokalisnya Ruli. Vokalisnya si Ragil. Si Ragil. Ragil, anak bulungan juga. Anak bulungan. Oon panggilannya. Itu etnik atau Enggak, rock, lagu Jawa tapi musik rock tapi Jawa. Musik rock tapi Jawa, bahasa bukan Jawa, bahasa Jawa. Nah, disitulah mulai awalnya. Akhirnya dengan album ini mau keluar, akhirnya kami bikin video klip di Sarangan, Magetan. Nah, di situ di Sarangan Magetan itu 10 lagu bikin video klip di situ. 10 lagu dibiayain dari label dari Surabaya ini. Dan albumnya itu udah keluar di daerah Jawa. Di sana udah keluar albumnya. Nah, setelah selesai gue proyekan ini, ya kan gue pulang dari Project Gunung Lawu. Nah, inilah saat-saat yang menegangkan. Saat-saat yang menegangkan. Itu tahun 2013. Itu seiring perjalanan itu gue juga ada balik lagi ke Kalimantan waktu itu sebelum gue bikin proyekan itu kayak gitu. Banyak lah yang perjalanan gue, tapi kalau gue ceritain semuanya nanti nggak cukup 30 menit. berarti baru mulai hijrah di situ. Nah, gue mulai hijrah di situ. Gue habis syuting video klip proyekan Jawa ini, gue balik ke Jakarta, ya kan, balik ke Jakarta. Nah, di situ gue selang satu hari itu gue tidur, ya kan, ceritanya gue tidur. Nah, gue tidur itu, ya kan, gue mimpi. Mimpi apa ini? Nah, ceritanya mimpi. Nah, mimpi waktu itu dalam mimpi gue itu ceritanya gue lagi narkoba. Dalam mimpi, gue lagi narkoba. Datanglah seseorang itu lumayan terkenal juga, gue lupa namanya siapa waktu itu. Datang, dia bilang gini, udah azan subuh, lo masih pada di sini. Di mimpi itu udah azan subuh, lo bukannya pada ke masjid, tapi lo malah pada di sini. Nah, dari situ yaudah, gue bilang lo duluan aja deh, ntar gue nyusul.
begitu udah komat azan itu gue ke masjid lah. Gue ke masjid, dia malah di atas genteng gitu. Orang itu, lu kok malah di atas genteng sih, bukannya ikut sholat jamaah kayak gitu kan. Akhirnya gue sholat di situ, sholat subuh berjamaah dalam mimpi itu. Begitu imamnya salam, imam itu ngadep ke apa namanya, makmum, ya kan, gue dikasih telur gitu loh. Nah dalam mimpi gue itu ada Ruli samping gue, ada Ruli, terus di sampingnya itu ada temennya dia udah meninggal sekarang gitu. Sugi. Bukan, Abu Darga namanya panggilannya, Pak Darwin itu. Ruli ada Sugi pasti. Dulu di situ Sekarang ada Ruli, ada apa? Oji. kira aja dulu, menarik nih, gue belum tahu nih. Itu begitu imamnya ngadep ke gue dikasih telur satu. Nah, Ruli juga dikasih. Terus gue tanya, kayak gitu, ini cara makannya gimana? Gitu kan? Menggunakan pokoknya bahasanya kayak kita dibahasakan bahasa Indonesia aja. Gitu. Udah langsung ini makannya gimana? Ini apa eyang kayak gitu kan? Kalau bahasa ininya kayak gitu, tapi bukan eyang gitu. Ya udah makan, itu langsung makan aja. Gitu. Telan gitu. Telan aja. Nah begitu gua telan, itu semuanya berubah menjadi kuning emas bercahaya semuanya dia. Masya Allah di situ. Nah barulah dia bilang, inilah saatnya yang tepat lo untuk bertobat, katanya. Kayak kata imam itu tadi, kiainya itu. Akhirnya di situlah gua nangis, di situ gua sujud, gua nangis. Kelihatan semuanya apa yang pernah gua lakuin, dosa-dosa apa yang pernah gua lakuin, di situ kelihatan semua. Itu belum selesai, gua belum selesai, datang langsung beberapa orang kayak gitu pakai surban, pakai jubah putih semuanya, bilang orang-orang yang berdosa, katanya, orang-orang yang berdosa harus dihukum. Nah, kayak gitu kan. Akhirnya gua di situ gua nangis, gua sujud, ya Allah, kalau memang ini bisa menembus dosa-dosa hamba, ya Allah, hamba ikhlas ya Allah. Kayak gitu gua bilang gitu. Akhirnya gua digiring lah ke lapangan. Di lapangan kayak gitu gue cambukin di pedang gue, masya Allah sakitnya itu luar biasa. Rasanya gue nggak sanggup ngerasain sakit itu. Akhirnya gue sebutlah kalimat Allahu Akbar, pulang gue diangkat ke atas, berubah lagi menjadi kuning emas, akhirnya gue bangun. Nah setelah gue bangun itu gue masih nangis, punggung gue pada merah, bekas cambukan. Pada saat lu bangun? Pas gue bangun pada merah, pada putih semua punggung gue. Tahu dari mana? Semua merinding gue kalau ingat cerita itu. Abang ngeliatin sama teman apa di kaca? Cuma liatin ini istri. Oh istri. Ini bekas cambukan itu pada merah, pada sakit, pada perih. Di situ gue makanya Jadi mulai merenung lah kayak ini udah mulai merenung gue. Wah ini gawat. Gawat ini kalau gue terusin nih. Gitu. Akhirnya dari situ Ruli nggak ada waktu itu. Ruli waktu itu ada di apa namanya, di Kalimantan, baru nikah. Nah itu waktu itu gue nggak kontak dia. Akhirnya gue cari guru, ya kan, gue cari guru itu di Ciledug, nggak ada yang tepat buat gue. Orang yang baru pengen belajar ini, ya kan. Nah waktu itu gue pernah balik ke Jepara itu. Waktu itu gue tukar-tukaran nomor handphone sama seseorang, ya kan. Di saat gue cari-cari guru itu, ternyata orang yang jadi guru gue sekarang ini itu nelpon kayak gitu loh. Nelpon, lagi di mana, gimana kabarnya, langsung gua tembak, belajar ngaji gua nggak bisa apa-apa. Kata guru gua itu, gua nggak bisa apa-apa, pokoknya ajarin gua ngaji, nggak bisa apa-apa, bismillah juga nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya gua datanglah ke tempatnya dia. Setelah gue belajar gitu, pertama gue dia ajarin apa?
gue diajarin sholat. Gue belajar sholat itu 2 tahun sama dia. Belajar sholat. Baru sholat yang benar. Baru sholat yang benar. Antara dari situ gue rohani gue, tauhid gue digembleng, rohani gue digembleng. Dari situlah kita bertauhid, kayak gitu, benar-benar bertauhid gitu. Bukan hanya sekedar kita ucapan aja gitu. Nah, belajar sholat itu 2 tahun ya. Belajar sholat itu antara belajar sholat khusyuk gitu, antara akal, hati, dan jiwa kita itu supaya menjadi satu itu gimana gitu loh. Supaya kalau kita sholat begitu kita takbiratul ihram Allahu Akbar itu semuanya hilang, nggak ada bayangan. Selama ini kan kita sholat Allahu Akbar itu kan akal kita kemana-mana, apalagi kayak kemarin gitu loh, belum beres. Akal kita kan sampai situ, ya kan? Sendal gue hilang nggak nih? Kayak gitu lah. Itu yang gue diajarin seperti itu. Belajar itu benar-benar kita tahu, benar-benar kita tahu itu gini. Kita tahu siapa yang menjadi Tuhan, siapa yang menjadi hamba, siapa yang menyembah, dan siapa yang disembah. Itu. Jadi itu belajar itu, gitu ya. Belajar sampai gue untuk belajar sholat dan belajar tauhid tentang rohani itu sekitar ada 2-3 tahun di situ. Nah, setelah Tapi bukan mondok, bukan. gue seminggu 2 kali datang, itu seminggu 2 kali. Tapi udah lepas semua tuh segala macam. Udah lepas, gue semuanya udah lepas semuanya, narkoba udah lepas, minuman udah lepas semua, karena syaratnya kan itu nggak boleh ini, karena benar-benar harus bersih gitu, harus bersih gitu di situ. Belajar itu setelah semuanya dibentuk, dalamannya itu rohaniannya dibentuk, tauhidnya dibentuk, ya kan, udah benar-benar bertauhid, udah benar-benar kita menyembah Allah yang sebenarnya gitu, kayak gimana, itu barulah kita belajar kitab. Setelah kita kuat belajarlah kita ngaji, gitu, ngaji. Nah, dalam ini sejarah gue itu tahun 2013 itu kan gue hijrah, gue bertobat tahun 2013, ya kan. Tahun 2014 itu gue disuruh ngimamin sholat tarawih 1 bulan. Di mana itu? Di Ciledug, sholat Ciledug 1 bulan gue jadi imam. Padahal gue sebelumnya itu nggak tahu bacaan itu. Udah bisa ngaji waktu itu? Udah banyak hafalan berarti? Bukan banyak hafalan, jadi gue itu dipermudah. Gue tadinya tuh nggak bisa baca Al-Quran, tahu-tahu bisa. Tahu-tahu bisa baca, ngafalin cepat, kayak gitu. Gitu. Berarti udah khatam dong. Gue Al-Quran udah berapa kali khatam. Tuh, jadi awalnya kayak gitu. Jadi gue dipermudah, kayak gitu loh. Gitu. Jadi setelah diselidikin ternyata guru gua itu sekarang, ya kan, guru gua itu ternyata nasabnya itu sampai Wali Songo semuanya gitu. Dan dia, ya kan, guru gua itu ternyata kakeknya dia itu adiknya kakek gua. Ternyata Saudara itu berdarah dong. Ya, iya. Saudara juga. Gue nggak tahu waktu itu. Setelah sekian tahun ini, setelah diselidikin, kita ngobrol, sering ini bareng kayak gitu, ternyata memang gue harus sama dia gitu loh. Pertemukan sama dia juga. Nah, pertemukan sama dia. Nah, setelah sama dia akhirnya gue cobalah gue mengembangkan wawasan gue kan, kira di pondok lah. Gua itu di pondoknya Ruli itu. Itu setelah gua hijrah setelah gua hijrah, gua udah mateng. Setelah gua udah bertauhid, disitulah baru kulit yang gua pelajari. Itu baru gua kulit. Iya, Baru gua belajar hadis di situ, belajar tafsir di situ. Nah, kan lu masih baik-baik ya rumah tangga lu yang masuk pada saat itu? Masih. Ya.
lu kan gini, lu lepas tuh sama dunia itu yang lu bisa mendapatkan income untuk menambah energi lu dari mana waktu itu? Ada aja waktu itu. Ada aja. Ada aja. Jadi gue selama hijrah itu 3 tahun gue tuh nganggur, istri hamil gitu. Gue cuman ini aja, Berserah diri aja lah. berserah diri aja. Gitu. Mau lahiran tiba-tiba ada, kayak gitu. Mau lahiran itu tiba-tiba udah telepon, udah masuk tuh, apaannya masuk, gue bingung. Apaannya masuk, udah lo cek. Nggak kayak dulu waktu dari belakang mau lahiran, tiba-tiba kolekan datang itu gua paling marah tuh. Gua paling nggak bawa, gua kasih, ngapain aja bapaknya 9 bulan. Tapi kalau sakit emang kita paling dulu deh, paling dulu. Kalau udah mau anak mau lahiran kirim gini ya, apa namanya, kolekan. Apaan nih, ngapain aja bapaknya 9 bulan. Tapi kalau si Sugi saja, kalau Sugi dia operasi sendiri istrinya. Iya. Bukan operasi sendiri, dia yang jadi bidannya. Dia operasi Brojol sendiri. nggak usah ke dokter, dia nggak percaya dokter. Kalau di dunia entertain sih gue udah cukup lumayan matang, udah cukup lumayan lama kayak gitu loh. Dari gue belajar dari jadi road manager itu udah cukup gitu loh. Akhirnya gue sempet menjadi satu agency kayak gitu. Teman-teman IO, gue butuh ini, gue butuh artis ini, semuanya berpaling gue bawa kayak gitu sampai gue jadi LO juga. Setiap artis siapa gue LO kayak gitu, gue sampai kayak gitu. Gue ini gitu loh. Jadi memang gue dari nol gitu loh, jadi gue tahu perjalanannya itu, tahu Nah, zaman distribusi itu harus gimana. Ini 3 tahun lu bilang udah lepas dunia sekarang gitu kan, tahun 2013 sampai 2016 dong harusnya kalau 3 tahun. 2013 lu hijrah. Iya. Oke, berarti 2016. 2013 atau 2016. Kemudian tiba-tiba kita dengar lagi nih, tiba-tiba gue mau jadi gaper. Ngota lu mulai ini lagi kan kira-kira Gini, apa namanya? Memang ada beberapa ulama yang pro dan kontra nih. mengenai musik lah. Tentang musik Iya, aja, iya. tentang musik. Lagi tahun itu memang lagi naik daun ada atau isu pro dan yang begitu. kontra, ada ini kayak gitu. Semuanya kedua-duanya itu dalilnya itu sangat kuat. Iya. Kayak gitu, kedua-duanya itu sangat kuat dan kedua-duanya itu mereka punya dasar, nggak mungkin kalau nggak punya dasar kayak gitu. Nah, akhirnya di waktu itu gue setelah lepas dari pondok pesantren itu kan lumayan lama juga. Setelah gue 3 tahun digembleng sama guru gue itu, gue kan di pondok pesantren. Nah, Sama Ruli ini kan. nah yang sama Ruli. Nah di situ gue harus di situ gue harus mendukung karena kebutuhan gue banyak. Ya kan, kebutuhan gue banyak. Akhirnya di pondok itu ada salah satu orang kontraktor yang di pondok, ya kan. Di kontraktor itu dia bergerak di bidang ME, mechanical, electrical. Nah, di situ, gue diajak lah kerja di situ, gue sebagai admin project, kayak gitu, admin project gue. Itu admin project ini kan karena bikin laporan terus, ya kan, bikin laporan harian, apa segala macam itu. Mau nggak mau, ya kan, gue itu harus terjun ke lapangan dulu, ngapain, bikin apa. Akhirnya dari situlah karena gue catetin terus tiap hari, ya kan, selama lama, ya kan, akhirnya gue tahu apa item-itemnya, jenis pekerjaannya apa, ininya apa, kayak gitu. Karena waktu yang gue pegang itu ME-nya komplit, listriknya, arus lemahnya, arus wattnya, ada hidran, ada sprinkler, ada plumbingnya, semuanya komplit di situ. Akhirnya gue tahu semua di situ. Sampai sekarang. Iya tahu, gue Enggak, maksud gue tahu. kita kemarin sempat ngobrol tuh. Nah itu enggak gini. Oh, udah itu lagi. Nah setelah gue
ini gue masih di proyek, masih di PT itu kan. PT itu gue disuruh pegang lah satu proyek yang di Geraha Raya itu. Perumahan? Enggak, Geraha Transmart. Nah, proyek Transmart itu gue suruh pegang itu berdua sama temen gue. Suruh gue pegang itu sampai itu sekitar ada 80 orang yang kerja. Gue ngurusin 80 orang gitu. Nah setelah gue lepas dari itu akhirnya gue berjalan sendiri. Gitu, gue berjalan sendiri, ya kan, gue pegang proyek sendiri, akhirnya. Tapi tetap gue bertauhid, tetap nggak gue tinggalin. Sampai saat sekarang pun nggak gue tinggalin gitu, kayak gitu. Gue tetap kayak gitu karena kan urusan dunia gue juga harus dapat juga gitu. Karena urusan dunia ini juga harus gue penuhin gitu loh. Maksudnya tuh gitu. Tapi belum balik ke musik nih ya ceritanya. Belum. Dan lu kalau boleh tahu pada saat itu lu sempat bahwa ada di pendapat ulama yang bahwa musik itu haram. Betul ternyata itu sempat itu ya kan ya? Gue masih di posisi masih di posisi itu. Masih di posisi itu ya. Masih ini. Nah, start itu akhirnya gue Gue berjalan. dengar dari siapa ya cerita itu ya? Gue ada denger itu tuh. Gue lu mau ninggalin itu. Mungkin Uli lah, mungkin yang Uli itu. Oke, lanjut Pak. Begitu gue di ME udah lumayan ekonomi gue, udah bisa beli mobil. Oh, mobil pertama gue itu bikin jinglenya Sarina mau tampil itu. Iya, itu gue yang bikin jinglenya itu. Gue yang bikin jinglenya itu lumayan gitu loh. Itu Gue coba lari gini gitu. Kali ya kan. Itu lah mobil pertama gue yang pakai kayak gitu loh. Ya, 6 digit lah ya. Ini mobil yang ini ya. Bukan ini. Ada. Kali ini jangan parkir dekat sapi loh. Warnanya warna rumput. Ada mobil kuning gitu, pakai mobil kuning itu gue pakai gitu. Terus setelah ME Ya itu kan berarti udah bikin jingle, berarti lu udah balik ke musik waktu itu. belum balik. Tapi bikin jingle kan menurut gua musik juga itu. Iya musik juga, tapi gue baru waktu itu gue justru malah gue yang waktu itu gue garap proyekannya Fauji. Ada 8 lagu gue garap, yang termasuk yang itu. Yang kemarin itu yang dagang itu. Itu yang gue garap. Gitu. Tapi emang sebelumnya kan gue kan udah Iya, semua. artinya kalau udah musik berarti lu udah balik lagi. Udah mulai. Tapi setelah ME ini mulai, gue udah mulai pandemi. Begitu pandemi ya, berantakan, semuanya berantakan, keluarga berantakan, semuanya udah. Yang berantakan ya. Gue putuskan lah, gue balik ke Jepara. Nah, itu gue balik ke Jepara, ya kan, gue balik ke Jepara, nyampe Pekalongan gue tabrakan. Tabrakan, untung gue jual mobil satu. Tabrakan mobil. Motor gua mungkin gua hajar dan kocak akhir. Tapi mobil yang ini gua jual mobil satu buat ongkos ke sana, yang sono gua ganti motor orang, ngobatin orang ya habis. Itu kira jadi Balik di Jepara, di Jepara gua nggak ada kegiatan, gua harus ngapain? Ya kan, gue harus ngapain akhirnya selama pandemi akhirnya gue berpikir ini gue ngapain ya, gue nggak bisa nih kayak gini nih kayak gitu. Akhirnya gue cobalah gue bikin konten di situ. Gue mulai main gitar lagi karena alat-alat recording kan gue bawa balik semuanya, gue kesana main gitar. Itu udah di sini nih. belum Di Jepara. bikin masih di kampung. Kita bikin konten kreator lah, kayak gitu, bikin konten kreator. Di situ gue cover waktu itu, gitu gue cover, gue bikin melodi, itu gue belajar dulu, gitu, belajar lagi gue latihan lagi gue. Memang sebelumnya gue pernah digendeng sama teman-teman gitaris, salah satunya almarhum Mimi, gitu. Itu kan gue tiap hari sama almarhum Mimi itu tiap hari, dia itu tiap hari sama gue. Dan yang ngajarin recording dia itu gue ajarin dia recording kayak gitu. Setelah gue
gua diajarin recording, gua ajarin recording, itu belum hijrah, yang sama almarhum itu belum hijrah. Gua itu begitu recording, ya kan, gua belajar gitar lah Sama dia ya, almarhum itu belajar gitar. Setelah gua udah mulai bisa, ya kan, bisa, begitu ada proyekan, gue yang suruh ngisi semuanya. Dia nggak ngisi. Oh iya. Gitu ceritanya. Ngisi. Oke, balik ke Jepara tadi. Nah, Sampai lu balik sini, habis COVID. setelah gue di Jepara bikin konten, ya kan, Cover itu kan. cover, gue disaranin temen gue di telepon, lu jangan cover, lu bikin original, kayak gitu. Nah, gue bikin original, gue bikin yang etnik, kayak gitu. Oh, wah, responnya bagus nih, orang-orang bule pada datang, pada lihat, kayak gitu kan. Akhirnya gue terusin di situ, akhirnya gue ketagihan, gitu. Dan di Jepara itu ketemulah itu Indonesia Musik Komunitas, gitu. Gue digabung lah di situ, gitu. Akhirnya ya udah, gue akhirnya berkelanjutan di situ sampai sekarang, karena disupport terus, ya kan. Dan gue sempet bikin beberapa jingle juga, ada jingle Danaman itu ada 4 lagu gue bikin juga, salah satunya gue bikin di Jepara juga, gitu. Dapat job dari sini, jingle Danaman gue bikin di Jepara. Terus dari situ teman-teman youtuber, ya kan, teman-teman youtuber yang di komunitas itu, oh Arasme dong, ayo kita collab, ayo Arasme. Dari situlah gua dapat ininya dari situ. Selama gua di Jepara, dari situ gua dapat income itu, dari recording virtual, itu recording virtual. Akhirnya gua terusin, gitu, ya udah, gua akhirnya terusin lagi. Nggak mungkin gua kalau mendekam di Jepara terus, kayak gitu kan. Ya gue putuskan untuk balik lagi ke sini, gitu. Balik ke sini ya tetap dengan konsistensi gue harus channel gue ini harus jalan, gitu. Kita kembali ke tato lagi tuh. Tato itu mungkin yang bermasalah, banyak yang tato lu salah kan, termasuk Udin PA juga, bukan? Udin PA sih Bobi. Gue inget Udin PA ngelewatin taman. Dia sebenarnya waktu kita di warung kita sering ada juga, cuman dia jarang mampir ke kita gitu. Tapi pas ke sini, jadi gue tuh sebenarnya ya mau ke sini kan, banyak tuh nindik cewek di dalam toilet ini. Ada dulu di taman tuh ada toilet ini, toilet apa namanya, toilet portable ya. Ini potong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gara-gara itu ngomong tato. Iya. Makan dulu, makan. Dulu. Kerja cerita terus dia bukan nyombongin, tapi udah belum seberapa nih, gue kemarin dipanggil sini. Kan ada kalau memang yang udah agak berkelas, gimana panggil kemang, ngakunya udah di daerah. Wah, Iya, ada ceritanya. Terlewatan. Oke aja. Sama brand Oakley. Itu manajer brand Oakley itu gue kenal. Nah, setiap Oakley bikin event, ya kan, bikin fashion show, itu pasti gue dipanggil untuk ini, untuk body painting. Body paintingnya mereka, fashion show. Pos dong. Oh, gitu. Cowok cewek. Cewek, cowok. Jadi pentingnya tema gajah semua. Pada waktu itu dia di bola benteng bukan khusus cewek, khusus cowok dia bola benteng. Cewek dia bilang ya. Cowok. Itu yang tadi kalau cowok tema gajah semua itu. Banyak sebenarnya sih banyak cerita yang belum gue cerita, banyak banget dari perjalanan gue. Tapi sebenarnya di secara genetikal, maksudnya di keluarga lo emang keluarga ada keturunan darah seni gitu ya? Karena gitu, kalau orang cuma main gitar biasa ya, tapi kalau orang bisa nato, ngelukis, berbentuk itu kan benar-benar seniman gitu. Iya. Nggak ada bokap. Lo menguasai semua alat musik kan, Fer? Bisa. Drum. Bisa. Ya kan, kalau nggak seni nggak bisa tuh ya.
ya kan? Otodidak gue. Kalau gue nggak tahu ketukan drum, gue bikin aransemen gimana? Iya betul. Ketukan drum harus gimana, harus gimana. Kalau misalnya dia begini harus gimana kan itu. Aransemen itu. Lihat dulu sih dia, Nah. jangan memain soal dulu terus pada udah apa main. Oh, ini Mota nih. Dan Jadi Oh. gini, Mota itu sebenarnya kepanjangan dari Mota itu nama asli gue. Namanya nama dari Muhammad Tahrir. itu sebenarnya nama akte lahir lu itu. Nama asli gue. Dan kita nggak tahu ya. Lu nggak tahu kan Mota apa? Tapi gue tahu dia Tahrir. Ruli ngasih tau gue, waktu kita kesini cuma tuh, jangan panggil gue, gak pernah lagi panggil Tahrir gitu. Ya, dia manggil gue Ruli langsung Abu Zar, pokoknya namanya gitu-gitu deh. Gitu. Oh, nama hijrah gitu. Ternyata itu nama asli gue. Terus dapet itu datang dari mana? itu nama bro. Nama tato itu. Nama tato. Nama tato. Tahu kan gak tato. Iya, nggak tato. Nama panggung mungkin ya? Enggak kan kita kan rock and roll di jalan kan. Ya, bro. Nah, tapi dia udah sendiri kan dulu. Walaupun tato, tapi gue ngeband. Gue ngeband dulu sama Roni. Oh, bawa atribut Benyamin S ya. Enggak. Wah, jago bener-bener. Oh, udah agak mirip kalau sama dia. Wih, Benyamin S. Aduh, ada. Iya. Ada. jadi ini project dengan project Mota nih ada dua nih, Eca Palu dan Oji. Udah kontrak belum? Untuk saat sekarang sih ya gitu dulu. Udah kontrak belum? Udah. Hah? Udah kontrak mati. Maksudnya udah berkontrak belum? Maksudnya gitu. Kontrak udah. Tinggal tunggu listrik. Ber, jadi gini Ber, aduh, ini nggak terasa nih, udah mau 1 jam begini. Kita nggak lengkap deh. Gue pengen tahu juga sebenarnya apa sih yang ke depan, yang realistis nih. Kita bicara realistis yang pengen lo capai lagi lah, atau yang lo raih gitu. Kan lo masih, gue tanya kemarin, ya temen lah nanya, karena dia looks-nya jadi berubah lagi gitu. Jadi gue ngeliat yang tadinya besar begitu, ya serius. Kalau ini kan nggak berubah, dia tetap begitu gitu. Enggak, gini. Nah ini kan masalah pemahaman dan persepsi ya gitu ya. Jadi gini, apa namanya? Kalau gua itu justru malah gua itu disuruh menyamar sama guru gua. Dalam pengertian Malah mati ya, suruh menyamar tapi berdakwah. Gitu loh, menyamar tapi berdakwah gitu loh. dengan apa lo berdakwah? Musik Banyak. enggak? Banyak. Gue bisa gue kalau ketemu orang yang misalnya ini, ayo sholat kayak gitu, gue selalu kayak gitu karena apa namanya, gue ajak sholat, ayo sholat, gue perkenalkan kayak gitu dengan cara gue kayak gitu. Misalnya contohnya kita manusia ini diciptakan untuk apa sih kayak gitu kan? Oh, kayak ini. Kayak gitu. Tablik. Enggak. Beda. Gue dulu pernah ikut Batablik. 3 hari keluar sama Ruli, gitu. Tapi ya gitulah, kayak gitu. Gue nggak kesana Bukan dakwah yang begitu dia. Jadi dia dakwah dengan cara dia sendiri. dakwanya pendekatan gue kayak gitu. Karena target gue itu kan tadinya kan orang-orang yang nggak jelas kayak gitu kan. Kalau gue mendatangi mereka dengan gue istilahnya pakai uniform yang begitu, pakai ada gap lah ya. Itu maksud gue. Kalau dengan Tapi dengan cara begini, kayak gini, ya kan mereka akan masuk. Berarti udah berhasil lah, yang ini berhasil belum? Ini mah udah biarin aja dulu. berarti pendekatan lu salah nih. Ya, ada yang salah atau memang udah gimana? Saya justru ajarin dia. Nah itu mah ngajarin gua. Saya mengajarkan dia. Ini harus gimana. Contohnya satu aja. Tidak perlu gitu. Contohnya begini kan? Gitu. Contohnya begini. Dia ini kan dia punya skill, Oke. punya gimana kita harus bisa membesarkan untuk dia punya produksi. Berpikir dakwah Iya, termasuk dengan dakwah juga kita mesti cari orang
udah jelaskan sama dia kalau bikin PT ini kan cuma paling 4 juta. Nah itu kita bisa mesti dengan cara dakwah juga dia bikin sama kayak Fauzi. Nah itu sudah dakwah juga. Iya. Ya, salah satunya itulah lewat lagu, sekarang lewat musik itu karena kan Ya kalau itu Ini kan kayak satu lewat musik, terus kedua gue kadang dengan cara gue kayak gini, gue ini ya kan mereka kan akan bingung gitu loh, bingungnya kenapa? Contohnya gini, lo diciptain itu sama Allah itu untuk apa? Gitu kan. Kadang kan banyak yang nggak paham sampai situ kan. Itu ada salah satu ayat yang bunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan, sesungguhnya manusia diciptakan itu untuk beribadah, untuk menyembah pada Allah gitu loh. Itu salah satunya itu tujuan Allah menciptakan kita semua itu gitu loh. Jadi itulah yang harus kita dakwahkan. Salah satunya itu sholat kayak gitu ya kan, wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan adanya sholat akhirnya kita akan terhindar kayak gitu macam jenis Jawa seperti Yuka. Kayak Pas gitu. band gitu sekarang. Yuki ya. Yuka. Pas band kan Yuka tuh. Sekarang manggung pakai sorban ya. Udah lama sebenarnya. Tapi manggung lagi Manggung. Gua pakai sekarang, gua kalau pakai surban itu di saat gua sholat tengah malam, gua menghadap Allah, Aja deh. menghadap Allah gitu. Gua harus Rapi lah ya. harus rapi, harus rapi. Rapi. Itu justru kebalik kayak gitu. Yang pasti kan gitu. Orang macam-macam. Ya Tujuan iya, nggak awalnya apa-apa. bagus, Iya, ya. mereka bukannya nggak bagus, mereka bagus. Ya kan dakwah mereka itu bagus banget, diakuin juga gitu. Tapi gini deh, Mota, dengan jaringan lo yang dari umur 1 dekade lah kalau gue lihat ya. Harusnya ngebahas umurnya. Bukan. Dengan pengalaman dia dan jaringan dia sampai dia udah kalau post dan segala macam. Udah jauh ini. Harusnya menurut gua lu tidak kesulitan sebenarnya karena untuk membesarkan bendera Mota ini kalau menurut gua. Kan lu tinggal kalau gua berpikir gampangnya dia tinggal telepon aja, ya. Dia tinggal bercerita apa ada aja. Apa yang bisa lu bantu dari segi apa nih? Lu udah pengalaman di manajerial, manajemen artis semua, kawan recording ya kan, mungkin yang mungkin yang bisa support secara materi dan lain-lain menurutku ada semua kan udah gitu. Nah, Jadi apa gini. alasan lu nggak bisa menghubungin mereka lagi dulu? Jadi gini, bukan masa transisi. Ya kan gue selama ini kan gue kan belum membuka diri. Gitu loh, gue belum membuka diri. Oke, itu masalahnya belum buka diri. Gue belum membuka diri bahwa gue udah mulai terjun lagi di dunia industri. Nah, lu punya channel, sorry nih nggak apa-apa kalau lebih. Eh, Lu publish nggak ke mereka kan? Oke, please gini, like, comment, lu kasih tau nggak? Belum. udah mereka Udah. dan sekarang pun dan mereka pun udah di belakangan ini udah kita saling follow di Instagram. Jadi Itu komennya mereka. bagus loh, Jal. Gitu. Komen-komen dia tuh Intinya bang, bagus. udah feedbacknya udah mulai terjalin lah ya. Nah, sekarang Oke, gue udah mulai. mulai membuka diri. Udah mulai. Selama ini kan gue kan selama gue hijrah itu Sengaja kan gua di menutup, pondok, ya. gue belajar ngaji, gue kan nggak membuka diri. Gitu. Sengaja membatasi ya. Sengaja membatasi untuk menghindari itu. Iya. Nah, dan Terus sekarang udah mulai. kenapa gue ini? Karena gue juga ada dukungan dari gue juga. Sudah emang lo faktornya lo ininya di musik, Iya. kan? Juga lo jalanin aja yang penting lo tetap dalam koridor. Gitu. Keren. Lo tetap di situ. Emang di antara kita semua ini nanti itu memang ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, dan ada yang jadi pemusik kayak gitu. Ininya mereka ya. Tapi dia nanti kalau saya Gitu. pikir dia nanti akan bisa naik kalau sudah di YouTube-nya udah naik. Nah itu kan pasti ada income. Gitu kan. Bisa juga. bisa, tapi kan itu kalau menurut gua, kalau gua nih jadi dia, ini kan mungkin berbeda ya. Iya. Ya, butuh proses. Iya udah proses. Membesarkan channel gitu tuh nggak gampang, apalagi gua sekarang kan
orang udah pada deket TikTok dan lain-lain segala macam kan gitu. Terus menurut gue gini, kalau gue jadi dia ya, kalau gue pengen balik, kalau gue tinggal kontak. Tapi ini kan dia udah terjawab tadi. Dia masih menutup diri dan baru mulai. Kalau gue pengen cepat, dia gue tinggal orang-orang mungkin yang masih jago hubungan baik, gue tinggal bilang, sekarang gue udah comeback lagi nih. Iya udah, itu udah mulai. Udah ingatan ya. Apa lu udah mencoba salah satu misalnya lu bilang tadi orang yang masih sahabat dekat lu si Posan misalnya gitu, lu udah mulai kontak lu? Udah. Si Posan sudah mulai rekrut sekarang, gila lu. Gue emang ada Banyak janji. banget gimmick dia di entertainment. Gue ada janjian sama dia. Ada janjian di kantor sama dia. Udah ada janji. Tapi gue belum sempet kesana. Gila tuh tajir tuh orangnya sebenarnya. Iya. Gue belum sempet kesana aja gue. Gitu. Ke depan nih, Pak. Ini udah mau tahun 2023 nih. Dan gini, gue sekarang, ya kan, sekarang ini gue lagi ngejalanin. Ada gue punya teman lama gue juga, ya kan, salah satu dia itu dia 12 tahun di industri juga, tapi dia sebagai distributor musik Indonesia. Jadi ada temen gue. Nah ini orang Chinese. Nah ini gue lagi jalan sama dia. Sekarang ini. Sekarang ini lagi jalan sama dia untuk mendistribusikan alat-alat musik itu. Gitu loh. Gue lagi jalan sama dia. Baru mulai. Gitu loh. Baru mulai kemarin. Jangan produksi. Bukan memproduksi, apa lu? Distributor. Distributor. Semua alat musik ada. Dari luar ke dalam, dari dalam. Pokoknya dari Bisa lah ya. pokoknya alat musik ini nggak ada yang KW, gitu aja. Original semuanya. Itu kalau butuh musik cari gua. Sekarang nggak kelihatan dah. Nah, udah lah cari gua. Boleh sebut brand nggak? Ibanez, Tama, Harga distributor. harga distributor. Gua kasih. Kan kalau butuh udah segala macam. Semuanya ada. Harga bisik-bisik lah. Harga bisik-bisik. Gampang. Gitu. Soalnya di kantor bang, di kantor itu. Lu ada proyek kemarin beli alat band kan? Tapi kan KW, lu kan. Terakhir beli simbal memang asli bro. Semuanya ada, gitu ada semuanya. Oke, kita guys, itu kameramennya udah mulai light Dua ini. Iya. Ini sebenarnya kita harus ada sesi apa? Selanjutnya lah. Sesi kedua ya. Sesi kedua, insya Allah. Karena masih banyak kita bahas, tapi memang waktu juga. Karena malam Jumat ini gereja Malam Jumat main lagi. tua Jumat lagi bang. kode-kode terus. Jumat lagi kemana? Bawa motor lagi ya. Insya Allah saya terus mata. Ya. Pokoknya gua Amin. di sini bukan mau berkomen, tapi Insya Allah apa yang nanti bisa kita obrolin, kita support aja ya, karena kita kita nih sebenarnya dekat gitu. Mudah-mudahan dengan ini terjalin komunikasi terus dan kita tanggal insya Allah 17, 18, atau 19 3 hari itu kita mau ada event kecil reuni itu. Bang Ica harus jadi panitia. Gua tugas dari itunya nanti dengan semua gue itu. Nah mungkin kita bisa ini kalau lu bisa datang nanti kita undang lagi, keep kontak gitu. Gue pengen dari semua brand ini, gue cuma pengen bilang pertama, gue sebenarnya jadi ngomong tadi, berarti dia orang terpilih ya jadi ya. Salut gue benar. Dan gue sempat underestimate dan gue langsung nanya nggak segan-segan dan gue kan pasti nggak akan tersinggung itu. Iya kan wajar gue. Karena ngeliat looknya berbeda. Oh enggak jadi dulu. Alhamdulillah istiqomahnya gue harus banyak belajar dan gue ternyata ini harusnya orang yang gue cari yang beberapa tahun yang lalu nih sebenarnya. Bener gila. Sebelum pindah ke Padang kan? Gila. Ada apa-apanya. Dan gue berharap Jalu ada konsisten di sini. Itu lagi gua persoalan terus. Jangan terpengaruh masalah token tadi ya kan. Tinggal waktu. Gua omelin dia. Gue nggak tahu nih, mungkin dia masih belum membuka diri, tapi gue yakin tahun 2023 gue nggak sabar nunggu. Justru saya mau pingin dia ini bisa bikin PT. Nah itu kan udah bicara nih. Iya.
Amin. Itu kan saya udah bilang tadi ya budgetnya. Ya mungkin juga gua coba dalam satu lagu gua menjadi aransemen. Ayo. Nah, kan Ijel sering banget nih dia karya dia nih. Lu promo deh, apa channelnya? Channel YouTube-nya coba promo. Channel YouTube gue Macho Glow, C. Gue udah subscribe lu. Gua juga udah subscribe. Macho Glow. Macho Glow. Oh ini dua. Oh, ini dua. Coba. Iya, Macho Glow. Gua Ijal. Kalau Bang Mota, channel YouTube. Mota Record. Mota Record. Mota Record ini yang akan gue bangun menjadi salah satu label gitu, Mota Record. Kalau untuk pribadi ada Mota Official, solo gitar men. Terus sebenarnya personal brandingnya udah kuat tuh sebenarnya orang, ya kan? Tapi ini ada yang kurang nih dia nih. Nah ini kita sebagai apa coba kita lihat. Nanti collab juga dong. Nanti eksklusif kalau mau talentnya mau diekspos nanti bukan podcast diundang. Oke, sebelum kita mulai deh. Oke, 2 menit lagi closing statement dari atas udah gua seneng banget Siap, thank you. Ya, Sama-sama. dan itu. Oke. Mungkin ada pesan-pesan buat subscribernya di Padang sana. Ini mereka di Padang nih. Basisnya di Padang. Komunitas musisi juga di sana. Mungkin ini yang nontonnya nanti pasti akan di Padang dulu nih. Tapi ini channelnya masih ada di sini makin. Iya. Nggak apa-apa. Pakai bahasa Minang boleh, pakai bahasa apa boleh. Untuk posisi Padang. Iya. Pengen baru belajar jadi seorang YouTuber, pengen belajar jadi seorang kayak lo nih recording gitu. Pemula-mula apa nih tipsnya? Kalau pesan gue sih buat temen-temen yang musisi baru memulai musisi, yang penting rajin belajar, ya kan, Coba aja. konsisten dulu. Kalau nggak konsisten nggak akan pernah jadi, karena kan semuanya itu dari belajar aja. Kita misalnya belajar fingering itu kan harus konsisten, harus terus sampai dia benar-benar jadi, dan harus telaten gitu, kayak gitu. Itu aja intinya. Jangan cepat bosan. Cepet bosan, tetap tekun, semangat untuk belajar, dan gali terus. Ilmu itu nggak ada batasnya. Yes. Kita gali terus. Dari Bang Ijal dulu. Wajah mungkin ada yang mau buat Kalau buat teman-teman musisi Padang, khususnya musisi Padang ya, Iya. Sekarang nih. jangan pernah berhenti berkarya. Seniman gak ada liburnya. Benar. Kalau Tetap sehat dan rock and roll. Pasti. Ya. Kemarinnya. Udah kalau gua Kalau Bareja slogannya enggak. Jangan semangat, tetap terus asa. udah panjang lah kalau balik gitu. Nanti kita ketemu kalau masih ada waktu. Insya Allah, nanti kalau dia belum pulang sama dia. Kalau Andi di sini emang udah jadi fans dari Bang Ijal. Aduh. Nanti ketemu kita di mana, di Ernest dulu ya. Kita mau dengan Gua Ijal. Coba karena dia udah punya channelnya. Oke, terima kasih Mira. Siap. Terima kasih. Sampai Aduh. ketemu nanti di channel lain dan sampai ketemu di event reuni Yoi. blog. Benar. siap. Musisi. Iya. Benar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini. Baiklah. Nah, itu tadi teman-teman, itu apa ya? Bukan dialog kita ini tadi. Dialog. Kita sharing lah tentang pengalaman Bang Mota, perjalanan hidupnya ya. Unik ya Bang ya. Dengan maaf ngomong nih, badan penuh tato tiba-tiba hijrah. Iya kan? Bertransformasi dari dunia bukan siapa-siapa, putih lagi. Jadi putih. Nah, seru ya. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu Bang Mota di kesempatan berikutnya dan membahas yang sesuatu yang unik-unik lagi lah. Ya Bang ya. Tapi kira-kira kalau misalnya cerita ini menginspirasi dan kemudian lo pengen itu kan anak komunitas banget. Iya. Lo mau nggak undang? Jelas lah. Hah? Jelas lah bro. Yakin ya? Yakin lah. Insya Allah ya. Insya Allah. Kita berangkat ke Padang. Sip. Ya. Pakai mobil ya kita di. Siap. Siap. Oh, langsung. Ini Siap. apa Siap. ya? Siap. Siap. Oke. Sampai ketemu di